Mereka semua merasa sangat senang. Mereka memuji Petrus adalah sosok yang baik karena sudah bantu mereka musnahkan orang jahat. Sekeluarga Krusno yang mementingkan diri sendiri, juga dipuji oleh mereka menjadi menegakkan keadilan dengan tanpa memihak pada anggota keluarga sendiri. Pada saat ini, sekeluarga Tokia masuk ke mobil untuk pergi jalan-jalan. Rina sudah beberapa hari tidak bertemu dengan ayahnya. Hari ini dia pun bilang ingin temui ayahnya. Jadi Tokia mereka pun putuskan untuk bawa Rina pergi jalan-jalan, agar bisa alihkan perhatiannya. Mobil baru melaju, Tokia pun tiba-tiba memukul kepalanya, dan berkata, "Reka, tunggu dulu." Reka menghentikan mobilnya, "Kenapa?" Tokia berkata, "Tadi terlalu buru-buru, aku lupa bawa setengah keping hop medalku, aku mau pulang ambil dulu." Setengah keping hop medal itu sudah dikenakan oleh Tokia sejak kecil. Sekarang dia pun merasa agak tak terbiasa. Reka tidak ingin begitu repot, dia langsung keluarkan hop medal yang diberikan oleh Tokia pada saat itu. "Tokia, aku sudah bantu kamu ambil tadi." Tokia tak mengambilnya, dia hanya tersenyum, "Tidak disangka kamu sudah bantu aku ambil. Tapi, setengah keping hop medal untuk kamu saja. Hop medal ini bisa lindungi keselamatan kita, dan bisa nambah hoki. Kamu sering di luar, kamu lebih butuh daripada aku." Reka menerimanya dengan sambil tersenyum, "Kalau gitu aku akan simpan." Selama ini, Reka pun tidak berani mengeluarkan setengah keping hop medal ini. Karena pada upacara Akbar Master Valkyrie kemarin, Lone memberitahu Tokia bahwa Tuan Agung Valkyrie adalah pengemis kecil yang diselamatkan oleh Tokia pada saat itu. Tokia selalu menganggap setengah keping hop medal itu ada di Tuan Agung Valkyrie. Jika Reka mengeluarkan hop medal itu, bukannya identitas sesungguhnya akan terungkap. Melihat leher Tokia yang kosong, Reka pun memutuskan untuk berikan perhiasan kepada Tokia. Pada saat itu sebelum menandatangani Bashing Peace Treaty, terdapat banyak putri dari kerajaan dan keluarga kaya yang memberikan berbagai macam perhiasan kepada dirinya. Salah satu dari semua perhiasan itu pun sudah sangat berharga. Hanya saja, kemudian Reka pun sudah memberikan semuanya kepada Astina. Jika sekarang pergi minta semua barang-barang itu dengan Astina, tampaknya juga tidak terlalu baik. Tetapi Reka pun ingat, setelah Bashing Peace Treaty berakhir, juga terdapat banyak orang yang memberikan berbagai macam perhiasan kepada dirinya. Hanya saja, Reka pun tidak menganggapnya. Harusnya barang-barang itu disimpan di markas, lain kali suruh mereka bawa ke sini saja. Saat mobil mereka sampai di gerbang kompleks, mereka pun melihat sana sudah dipenuhi oleh tetangga-tetangga. Afril mengerutkan keningnya, "Ada apa yang terjadi? Tetangga-tetangga kumpul di sini untuk apa?" Reka tersenyum, "Tidak ada, biarin mereka saja." Reka tentu saja mengetahui apa tujuan mereka kumpul di sana. Palingan adalah untuk menyaksikan Petrus yang dianugerahi dengan gelar baru, dan melihat dirinya ditangkap. Hanya saja, hari ini mereka mungkin akan kecewa. Sesudah melihat mobil Reka, Petrus pun langsung menghalanginya. "Reka, keluar dari mobil." Reka membuka jendela mobil, "Anjing yang baik tidak akan halangi jalan, awas." Petrus marah, "Sial, kamu lagi bilang siapa?" Reka berkata, "Tentu saja adalah anjing." Petrus mengepalkan tangannya, "Bajingan, kamu berani hina seorang tentara, kamu siap-siap untuk nunggu ditangkap." Petrus melihat ke arah tetangga-tetangga, dan berkata, "Paman-paman, dan bibi-bibi, apakah kalian mau seorang pelaku pembunuhan tinggal di kompleks yang sama dengan kita?" Demi menyanjung Petrus, mereka pun langsung mengelilingi mobil Reka. "Afril, sekeluarga kalian tidak punya kualifikasi untuk tinggal di kompleks ini, segera pergi dari sini." Sudah kubilang kenapa menantu kalian bisa punya uang yang begitu banyak, ternyata adalah uang haram dari hasil bunuh orang. Makanya barang-barang di rumahku sering hilang, hari ini akhirnya terungkap. Hari ini Reka berani bunuh musuhnya, besok dia pun akan berani bunuh orang-orang di kompleks, kita harus usir dia." Melihat ini, sekeluarga Afril pun merasa bingung. Afril berkata, "Apa yang kalian ngomong,
Pelaku pembunuhan apa? Krusno berkata dengan marah. Masalah ini sudah terungkap, kalian masih mau tutupi. Sekarang siapa yang tak tahu semalam mereka bunuh orang? Hari ini Tuan Sabre akan datang menangkap dia. Bensu, kamu luar biasa sekali, cari seorang pelaku pembunuhan untuk jadi menantu kamu, kamu sudah buat malu keluarga Mas Hita. Bensu menjadi marah, dia langsung keluar dari dalam mobil, ayah, kamu jangan fitnah orang. Semalam mereka cuman bareng dengan Tokia saja. Jika kamu tak percaya Reka, kamu juga harus percaya Tokia. Plak, Krusno langsung menamparkan Bensu, kurang ajar. Aku adalah ayahmu, kamu bantu orang lain, dan katakan aku fitnah orang lain, kamu adalah anak tak berbakti. Hari ini aku kasih kamu pilihan, usir Reka, jika tidak, aku tidak punya anak seperti kamu. Rina ketakutan dan menangis, jangan pukul kakek, kalian jangan pukul kakek. Sekarang mereka semua baru menyadari di pelukan Tokia terdapat seorang anak perempuan kecil. Krusno berkata dengan marah, anak dari mana ini? Kimi berkata, masih perlu dinanya ya, tentu saja adalah anak Reka. Kalian berdua masih belum menikah dengan resmi, kamu sudah punya selingkuhan di luar. Jika sudah menikah, bukannya rumah kalian tidak akan tenang. Untung saja Astina pada saat ini sudah putus dengan kamu, jika tidak anak haram ini pasti akan masuk ke rumah kami. Wajah Krusno tampak suram, sungguh tidak tahu malu. Tokia marah sampai menangis, kalian jangan asal ngomong. Rina adalah anak dari teman Reka, dia hanya sementara dititipkan ke kami. Kimi berkata, kamu bilang punya teman. Aku lihat anak haram ini juga sangat mirip dengan Reka. Afril pun tak bisa bertahan lagi, dia keluar dari mobil, dan memaki Kimi, jika kamu masih berani ngomong, aku akan gugat kamu. Kimi, kamu mau gugat aku? Kamu juga tidak pergi bercermin dulu. Jangan anggap aku tidak tahu, kamu sering main mata dengan ketua security. Sudah kubilang, kenapa kemarin kepala security berikan tempat parkir di samping keran kebakaran ke kamu? Ternyata kalian berdua punya hubungan. Haha, Bensu, istrimu selingkuh. Dalam seketika suasana di sana kembali meledak. Selingkuhan, utang cinta, dan lain-lain, semua ini adalah topik gosip sekumpulan emak-emak ini. Afril sangat marah. Dia menggulung lengan bajunya, Kimi, jika kamu berani asal ngomong lagi, aku akan hancurkan mulut kamu. Kimi juga tidak mau kalah, sini, kalau berani kamu coba pukul aku. Sekarang aku adalah keluarga tentara, jika kamu mau bantu aku ambil sepatu, kamu pun tidak pantas. Plak, tamparan yang kuat mendarat di pipi Kimi. Tamparan ini sangat kuat, Kimi pun langsung terjatuh ke bawah. Pipi Kimi pun terdapat bekas tamparan, bahkan sudut bibirnya masih ada darah. Reka tersenyum dingin, aku pertama kali lihat permintaan seperti ini, minta dipukul orang lain. Kelebihanku adalah suka bantu orang lain. Kerumunan di sana pun mulai ribut. Menantu Bensu pukul Kimi. Kimi adalah keluarga seorang tentara, Reka berani memukulnya, Reka pasti akan dihukum. Masalah ini pasti akan sampai ke pengadilan militer. Cari mati. Kimi berkata dengan marah di bawah, kamu berani pukul aku, cari mati ya. Anakku, kamu pasti harus minta Tuan Sabre adili masalah ini. Keluarga tentara dibuli oleh orang, siapapun tak bisa terima. Fitrus menggertakkan giginya, Reka, kamu mampus. Berani pukul ibuku, aku mau kamu nyesal hidup di dunia ini. Reka berkata dengan sambil tersenyum dingin, kenapa? Hanya pandai ngomong saja ya. Jika adalah aku, kalau ada yang berani pukul ibu kandungku, orang itu pun akan langsung diserang oleh aku. Hehe, Fitrus, kamu hanya merupakan sosok yang tak berguna. Orang-orang yang berkerumunan di sana pun mulai ribut, Fitrus, dia pukul ibumu, kamu pasti harus pukul balik. Kamu adalah tentara yang pernah dilatih, dia hanya merupakan sosok yang tak tahu diri, kamu langsung pukul dia saja. Jika kamu sudahi masalah ini, kamu pun sangat bersalah pada ibumu. Kimi juga berteriak, anakku, pukul dia,
pukul dia sampai mati. Dia yang mulai duluan, kamu pukul dia juga tidak salah kok. Hanya saja, Petrus pun merasa kesulitan. Petrus mengetahui kemampuan mereka, kalahkan 300 orang dengan 20 orang. Jika Petrus berkelahi dengan mereka, dirinya pasti akan kalah. Jika dipukul juga tak masalah, hanya saja Petrus tidak ingin dipermalukan. Saat Petrus merasa dipersulitkan, suara mobil pun terdengar dari jauh. Beberapa kendaraan militer datang. Petrus merasa senang, Tuan Sabre sudah sampai. Tuan Sabre pasti akan adili masalah ini. Lily pun mengejek Tokia, Tokia, kamu lihat baik-baik, aku menikah dengan seorang tentara, sedangkan kamu menikah dengan seorang bajingan seperti ini, bahkan adalah seseorang yang sudah mau ditangkap. Kamu selamanya tidak bisa kalahkan aku. Wajah Tokia pun terlihat bingung, dan bertanya pada Reka dengan pelan, kamu ada bunuh orang atau tidak?